basic gak ada. Gue disuruh kerja sama orang kayak gini jiper banget coy, sumpah. Tapi di sisi lain gue mikir, kenapa ya gue selalu dibukain di jalan-jalan yang kayak gini gitu. Pak, sebut dulu. Nah Pak, kemarin tuh banyak banget ya di kelas gue yang nanya nih, dia mau kuliah tapi bingung mau jurusan apa. Itu bakal sesuai nggak sih sama pekerjaannya gitu kan? Kayak gitu banyak yang karena sekarang ini kan lagi musim tawaran jalan baru nih, banyak maba-maba yang bingung nih setelah kuliah nih terus kerjanya sesuai nggak sih atau di luar dari kuliah jurusan gue. Gitu. Nah untuk dari itu ini gue punya temen nih, ada temen gue nih, gue bisa ngobrol dengan dia. Iya nih. Terus kenalin dulu nih. Sudah kenal. Ajeng kan? Oh iya. Ajeng. Gimana boy? Terus. Lo ini lulusan hukum di Undip. Terus sekarang kerja di Lofrim sambil Lofrim. Lofrim. Pak. Tuh, maksudnya itu. Lofrim. Pleset dikit ya. Insight-nya banyak yang bingung ketika mereka kuliah jurusan apa, tapi terus jurusan ini kan ya kerjaannya cuma segini gitu. Terus gue mau jadi apa? Sedangkan sekarang juga cari kerja susah banget kan. Gitu. Nah makanya lu ngundang aja. Gue Karena Ajeng berhasil kerja, masih kerja sesuai sama jurusan dia, tapi juga dia bisa kerja di luar dari jurusan dia yang itu jauh banget gitu ya. Iya, itu sangat berbeda jauh. Nah, berarti Jeng, dulu lu emang suka hukum atau kecelakaan ngambil hukum? Anjay, dihukum kan gue. Jadi, gue cerita dari awal ya. Jadi dulu tuh semenjak gue kelas 2 SMA itu kan Sering dihukum. Oh enggak. semenjak gue kelas 2 SMA kan kita pemilihan jurusan tuh. Iya. IPS kan. Nah, terus gue dapet jurusan IPS. Semenjak itu tuh Lu dapat apa lu milih IPS? dapet kan, gak tau dulu sekolah gue dikasih, maksudnya berdasarkan Sesuai nilai. kemampuan. Sesuai kemampuan. Ada gua waktu itu ditanyain bahasa kamu gua. mau IPS. Gue ngerti Nggak, kalau nggak, IPS. nggak. Jurusan gue STM soalnya. STM. Kagak ya, Gue gue Kristen dari kayaknya berdasarkan nilai, jadi sama gurunya tuh langsung dikasih gitu loh. Oh. Kita nggak dikasih pilihan buat pindah. Oh gitu. Iya. Diktator sekali. Iya. Tahu sih siapa. Nah jadi itu dulu gue masuk IPS. Terus semenjak gue masuk IPS, gue mikir dan apa ya? Gue nggak mau buang-buang waktu buat kekeh sama jurusan kuliah IPA gitu. Karena kan kalau misalnya jurusan kuliah IPA, lu pasti harus IPC kan. Iya. Ujiannya kalau lu dari IPS pindah ke IPA, pasti ujiannya Tapi IPC. lu emang nggak mau IPA? Tadinya gue pengen Pengen kedokteran IPA. Oh. karena nyokap gue, tapi begitu gue masuk IPS dan gue sadar gue nggak bisa IPA, sulit gitu Udah di bisa kepala. hitungan ya. Di kepala gue kayak sulit dengan kalau gue nggak bisa hitungan. Nah, udahlah akhirnya gue dapet IPS. Terus semenjak itu gue inget banget nih, ini pembicaraan gue sama bokap gue di mobil waktu bokap gue pulang ambil rapat gue kelas 2 SMA. Dan gue dapet IPS. Terus gue bilang sama bokap gue, aku mau kuliahnya nanti hukum gitu. Kenapa gue ngomong gitu waktu itu sesimpel, tahu menurut gue keren aja waktu itu. Tapi bokap lo waktu itu Bokap kayak gua open. kamu harus IPA enggak? Enggak, bokap gue open. Tidak menuntut. Enggak benar. Bokap gue open, tapi komit. Jadi maksudnya bokap gue kayak, gue kayak pengen kuliahnya nanti hukum deh. Bokap gue ngasih pandangan. Kalau lu mau kuliah hukum, kira-kira kayak gini loh. Ya dikasih penjelasan. Nanti tuh kira-kira kerjanya kayak gini loh. Waktu itu di kepala gue, karena gue masuk IPS dan udah kepikiran gue pengen kuliah hukum tuh, gue kayak somehow udah menggariskan hidup gue gitu loh. Kayak pokoknya gue harus kayak gini. Gue udah tahu nih patternnya tuh gue udah tahu. Ya. Gue gak kepikiran kayak abis gue kuliah hukum gue bakal kerja apa enggak. Pokoknya
abis ini gue mau kuliah hukum, terus bokap gue minta gue komit kalau lu mau itu, dan permintaan bokap gue sih sama kuliah negeri sih kalau bisa. Hukum terus oke, tapi bokap gue minta kuliah negeri. Gue sangat berusaha mengiyakan itulah. Terus akhirnya akhirnya gue kuliah, akhirnya gue ujian, terus bla 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 bla. Intinya gue masuk Undip. Ya maksudnya Undip tuh kayak hukum, gue dapat hukum plus gue turutin ya permintaan. Lu nyoba, tapi lu nyoba di kampus lain. Gue nyoba beberapa juga, tapi pilihan gue nomor satu tuh benar-benar hukum. Emang gue kayak waktu itu nggak kepikiran yang lain gitu. Ya, stuck di situ. Iya, gue udah ngerasa dari gue lulus SMA tuh gue udah membuat pattern itu. Nah, itu menjadi cita-cita gue lah. Terus gue dapet Undip, terus ya gue bilang ke bokap gue, ini apa? Aku mau ke kuliah hukum, terus aku udah dapetin negeri, aku pergi ya, maksudnya kan di Semarang kan. Jadi waktu itu, wah gue kayak, oh ya udah gitu. Kayak akhirnya gue kuliah. Nah, selama gue kuliah hukum itu, makin apa ya, di kepala gue tuh makin kayak nggak kepikiran tuh gue yang lain-lain. Jadi kayak gue makin sering nonton series-series tentang lawyer, terus gue kayak ngeliat-liat alumni-alumni gue gitu-gitu kan. Maksudnya LC Suits dong, dan LC, kalian pikir. Ya pokoknya gitulah. Jadi kayak environment gue tuh kayak oke nih, maksudnya itu masih ada di top of mind gue kalau habis lulus, gue akan kerja di bidang ini juga. Itu ada di top of mind gue. Tapi sama teman-teman gue nggak semua kayak gitu sih. Gue juga waktu kuliah gue sering ketemu sama orang yang kayak, biasanya gue mau kerja apa ya? Nggak tahu gitu lah. Gue sering ngapalin kayak undang-undang terus ya itu kan emang basic kuliah hukum, coy. Masih kayak gitu. Ini apa namanya? Pas lo kuliah hukum, pas lo awal kuliah, tuh lo ngerasa wah ini tepat atau langsung anjir soal? Enggak sih, gue nggak salah karena kayak gue tuh ngerasa itu keputusan gue dan gue ngejalanin gitu loh, kan beda kan rasanya. Nah tapi ini yang gue baru sadar sekarang ya, selama gue kuliah hukum itu kan gue pindah ke Semarang sendiri, otomatis gue itu pertama kali gue hidup sendiri kan. Gue tuh sempat kerja di radio karena gini, basicnya gue baru pertama kali hidup sendiri di kota baru. Gue waktu SMA gue kebiasaan sibuk karena gue emang udah organisasi juga dari SMA. Terus begitu gue pindah ke kota baru, gue bingung coy mau ngapain. Gue kuliah pulang terus kayak itu kota baru jadi gue nggak tahu kan mau ngapain gitu kan. Waktu itu gue iseng, temen gue mau daftar penyiar radio, terus gue iseng cobain kali ya. Gue nggak ngerti, iya gue jadi ikut-ikutan itu gue beneran ikut-ikutan. Terus gue bertiga tuh sama teman gue ikut-ikutan, lah tiga-tiganya masuk ternyata. Akhirnya gue kerja di radio tuh gue siaran. Tapi waktu itu gue sama sekali mikir nggak ada gue kepikiran abis ini kan gue pulang ke Jakarta gue mau kerja di radio, kagak ada. Waktu itu tuh gue mikir kayak itu sampingan yang ya lumayan lah, ada pemasukan per bulan, terus kayak gue ada aktivitas kan, udah cuma kuliah doang. Jadi gue kayak ada siaran weekend, terus gue punya teman baru, gue punya lingkungan di luar kampus, bla bla bla. Satu lagi gue ikut ada salah satu organisasi lah di Undip. Nah ternyata di organisasi itulah gue ketemu sama teman-teman gue. Terus ada gue ingat satu semester 3. Ini loss ya, maksudnya titik lossnya gue udah tuh kuliah. Jadi tuh semester 3 absen gue itu nggak cukup sama sekali buat ujian. Oh berarti jadi semester 3 tuh IP gue 0. Hah gimana? Karena gue nggak ujian sama sekali. Lo banyak absennya kan? Enggak, mending kalau gue nitip absen. Dia punya absennya, gue nggak masuk. Lu nggak masuk Karena itu gue lagi asik-asiknya. Berapa persen gitu kan ya? Tingkat kehadiran. Karena lu keasikan. Gue keasikan training radio, gue keasikan sama organisasi gue ini. Itu semester 3 tuh gue hilang, bener-bener 0 coy. Jadi itu gue 6 bulan tuh wah kacau nih. Terus selama lu drop gitu IPK lu laporan kayak orang tua lu gimana tuh? Kan bokap lu nggak pernah nanya. Yang penting
bokap gue semenjak gue kuliah, bokap gue nggak pernah nanya, tapi yang penting lu lulus IP di atas 3. Mau nggak tahu mau gimana caranya, tapi lu lulus IP di atas 3. Ya udah, ya memang gue lulusnya telat, jadi telat 6 bulan kan. Cuma gue ngerasa di semester 3 itu waktu gue maksudnya gue los kampus tapi gue sibuk banget, itu gue ngerasa gue happy gitu loh maksudnya. Nggak yang bukannya kayak ngerti nggak lu? Kayak bukannya kayak Bukan drop banget. tek gue aja pengen pulang Nyesel. bukan kayak gitu. Lu nggak nyesel ya? Enggak, Senang-senang aja ya? senang aja. Nah, itulah itu berjalan yang gue lah sampai gue lulus lah ya. Oh, sebelum gue lulus. Berarti lu siaran di radio kampus atau luar? Enggak. Radio gue grupnya MRA. Oke. Masih ada Masih dari Semarang. Nah, terus gue kuliah 2010, gue lulus 2015. Nah, di tahun 2000 gue lulus 2015 September. Nah, di 2015 awal sahabat gue yang gue kenal dari organisasi dari tahun pertama gue kuliah, tiba-tiba menang Putri Indonesia. Dia menang Putri Indonesia di 2015 Februari Maret gue lupa, pokoknya awal. Itu gue belum lulus kan, gue masih skripsi. tapi temen itu udah lulus. Belum juga. Dia biasanya kan kalau Putri Indonesia tuh mereka kalau belum lulus tuh ambil cuti. Karena dia menang, dia ngambil cuti hari sekali. Nah, itu pas itu gue udah skripsi tuh. Jadi gue bolak-balik Jakarta kan, maksudnya jarang ke kampus, jadi gue bolak-balik Jakarta. Terus dia menang Putri Indonesia, terus dia kontrak sama yayasan. Berarti dari 2015 sampai 2016, ya kan, tahun. Sedangkan 2015 September itu gue udah lulus. Setelah gue lulus, gue gak langsung kerja tuh. Gue mikir kayak gue ngapain ya? Maksudnya capek dulu gitu loh, kayak ada jeda dulu lah gitu. September sampai ya awal 2016. Nah, setelah si sahabat gue itu selesai kontrak sama yayasan 1 tahun 2016, kita ngobrol tuh, gue inget banget di mobil lagi jalan lah. Terus dia bilang, Jam, abis ini gue ngapain ya? Gitu. Temen gue tuh ngomong gitu, sini gue ngapain ya? Ya, lu buat Indonesia anjir. Dia ngapain? Bebas kan? Bebas. Lu menjadi Nasi gue yang lagi. nasi gue. Nah, intinya obrolan itu adalah kayak dia tuh gak mau masuk manajemen. Dia gak mau banget entertainment gitu. Emang kayak pengen yang ada purpose-nya. Entertainment gitu. Maksudnya bukan yang kayak yang jadi dunia hiburan yang tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba jadi host, maksudnya Lagi mumpung gitu ya? Iya, mumpung namanya dia lagi jadi ini, terus ya, semua job diambilin gitu-gitu. Nggak mau kayak gitu. Maunya yang ada purpose-nya tetap. Dan dia nggak nyaman kalau dia masuk manajemen atau sama orang lain yang dia belum kenal. Itu kan gue baru lulus. Terus dia bilang, kalau kita jalan bareng aja gimana? Itu dia ngomong? Dia ngomong, karena kan lu ngerti kontrak kan, sedikit banyak basic dari kuliah gua. Oh iya. Terus akhirnya gua waktu itu mikir, satu, mungkin karena ini satu gua banget, emang gua beneran deket dari 2010 dari gua kuliah. Yang kedua, karena gua belum punya kerjaan yang Tetap lah ya. pagi malam itu, maksudnya belum yang ada rutinitas baru gitu kan. Akhirnya gua gak kepikiran sih, cuman kayak ya udahlah, coba yuk gitu kan. Iya, karena ya namanya Aku bantuin temen aja, bantuin sahabat gue gitu. gitu kan. Ya, tapi ya sama-sama tahu kalau kita sama-sama baru. Maksudnya jadi gue juga kayak nyesuaiin gitu loh. Iya. Maksudnya gue banyak belajar juga jadinya. Gimana sih dealing manajer artis tuh gimana? Terus kayak kontraknya tuh gimana? Itu kan kagak ada di Di mata pelajaran kuliah. kampus gue coy. Jauh banget. Jauh banget itu. Nah, kayak gitulah. Terus kalau gue ketemu brand itu gimana? Cara gue jual orang
sama jual produk kan beda gitu. Tapi kan awalnya lo disuruh diajak buat ya udah lo ngerti kontrak, lo nanti yang deal kontrak sama gue buat gue gitu Iya. kan. Iya. Tapi lo akhirnya sampai mikirin Gimana marketingnya tuh? gitu. Iya, karena gue ngerasain banget, mungkin karena gue deket ya, lagi-lagi karena gue deket. Gue nggak bilang semua pekerjaan manajer artis itu kayak gue. Kalau karena basicnya kan gue kenal dekat. Jadi gue tuh tahu banget nih orang tipenya gitu. Apa ya? Kalau misalnya ada, misalnya gue nggak bisa ngambil sembarang kerjaan dalam tanda kutip profit gitu loh. Jadi gue harus mulai membangun image supaya kerjaan yang datang ke kita itu yang sesuai sama si sahabat gue ini. Oke. Itu lo diskusi dulu lu sama temen lu apa Basically lagi-lagi gue kenal banget dia dari dulu. Jadi gue tahu. Selebihnya pasti gue diskusi. Maksudnya kayak kalau kita kesini brand ini gimana? Kalau kita kesini brand ini gimana? Kalau lu ngambil kerjaan ini kira-kira impact-nya apa? Misalnya kayak gitu loh. Gue diskusi terus kayak gitu. Untungnya kita berdua lebih kurang sama-sama sepemahaman mengenai profit dan tanda kutip. Maksudnya kayak dia merasa punya amanah dengan jabatannya. Gue merasa gue harus menjaga sahabat gue gitu. Jadi bukan yang kayak apa aja kita ambil terus kayak di sini segala macam gitu lah. Kita sama-sama punya pandangan yang sama gitu. Terus itu gue belajar banget sih setahun pertama apalagi ya. Kayak sometimes dia harus mengenalkan gue as manajernya, sometimes gue juga ikut-ikut dia kemana-mana karena ya gue serabutan temennya iya, maksudnya kayak gue belajar banget tuh di situ kayak dealing brand besar, terus ketemu sama orang ini itu, gue dikenalin as manager, otomatis gue harus berperilaku as manajernya profesional gitu. Lalu belajarnya dari mana Jun? Kayak lu nanya-nanya orang atau gue jalanin aja gitu? Ya gue jalanin aja sama paling ngobrol-ngobrol ya seputar lingkungan yang jadinya terbentuk karena gue jadi manajer dia gitu. Gak yang kayak gue ambil les atau gue gimana, enggak sih. Nanti dari lingkungan sendiri kayak misalkan lu ketika lagi ngobrol sama temen lu anak-anak Putri Indonesia terus ada manajer lu gue lihat kayak gitu lah paling gue jadi situ. Terus sedikit banyak ternyata ilmu gue di organisasi, ilmu gue di radio itu kepake semua waktu gue ngejalanin itu. Karena kayak gue yakin dah sebenarnya mungkin bukan cuma gue ya, semua pelajaran di kuliah tuh begitu lo lulus tuh kayak kagak ada yang sama gitu. Itu tuh semua cuma basic. Semua realita ya? Itu tuh semua cuma basic doang. Itu semua cuma teori ya? Iya, basic doang. Kalau lu bisa nilai lu bagus, oke. Maksudnya lu keren deh gitu. Cuma itu tuh cuma basic banget gitu. Tapi lu waktu itu coba nge-apply gitu nggak kerja kayak gini? Sambil karena kan ini di kepala gue nih masih law firm coy. Maksudnya di kepala gue tuh masih lawyer. Lawyer Ya ya. sambil gue jalanin itu tuh di kepala gue masih lawyer. Lu sambil nge-apply berarti? Iya. Nah, gue pun bilang sama sahabat gue di situ kalau one day gue akan kerja loh. One day gue akan kerja 9 to 5. Bahkan pekerjaan yang gue tuju ini bukan pekerjaan 9 to 5 lagi. Gue bisa kerja weekend, gue bisa kerja sampai pagi gitu. Gue ngomong gitu. Dan si sahabat gue kayak, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita sama-sama terbuka untuk itu. Gitu. Cuman ya waktu itu si sahabat gue intinya, gue masih nyamannya sama lo nih sekarang. Gue nggak nyaman kalau gue harus building ini sama orang lain gitu. Waktu itu kayak gitu. Dah. Terus itu berjalan sampai akhirnya 2016. Ini juga kayak gue nggak tahu ya. Kalau dibilang bukan mistis, jadi mistis. Nggak salah. Kalau dibilang kebetulan, gue juga kayak masa sih kebetulan gitu kan, kayak orang kayak ada kebetulan kan. Cuma emang semenjak gue ngejalanin itu ada itu tuh pintu yang terbuka dari situ yang bikin gue terus ngejalanin ini gitu. Nah di akhir 2016 sampai gue lupa, karena gue sering jalan sama Anin deket sama Putri Indonesia yang lain, jangan sebut nama deh.
Karena gue sering jalan sama sahabat gue, which is Putri Indonesia, dan dia deket sama Putri Indonesia yang lain, dan gue jadi kenal. Tiba-tiba gue di approach sama Putri Indonesia yang udah lebih tua lah daripada si sahabat gue di tahun-tahun sebelumnya. Terus dia punya mimpi dari dulu untuk bikin beauty camp. Jadi kalau lu pada belum tahu, selama ini kan banyak banget sekolah modeling kan. Sebenarnya modeling sama pageant, kalau Putri ini kan namanya pageant, itu tuh beda hal, beda banget, beda jauh. Yang dikompetisikan tuh beda. Nah selama ini tuh udah banyak banget sekolah model, tapi sekolah pageant nggak ada. Jadi si cita-cita Mbak ini dari dulu adalah sebenarnya bikin si kalau pageant beauty camp namanya lah intinya gitu. Tiba-tiba gue nggak ngerti kenapa ketemu gue ngobrol bla 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 di rumahnya, beberapa kali gue datang karena sahabat gue juga ya. Terus tiba-tiba dia approach gue buat kayak Jam lu mau nggak bantuin gue bikin ini? Kaget banget cuy gue di situ karena gue mikirnya kayak waduh basic gue nggak ada, gue harus kerja sama ini orang yang lu percaya sama gue nih, gue kan akhirnya gue kerja sama dia bikin itu gitu kan. Lu percaya sama gue buat nyari sponsor beauty camp itu, apalagi batch pertama kagak ada susah-susahnya coy. Kayak gue cuma gampang banget gue cuman kayak gue ke brand A nih, gue mau bikin beauty camp gini namanya ini yang buat ini pasti gue dapet. Karena dia udah ini juga ya. Iya karena kayak lo kalau ingat Putri Indonesia pasti inget tuh nama dia dah gitu. Kayak itu tuh udah nempel banget. Jadi gue ngejalaninnya kayak anjir basic gak ada, gue disuruh kerja sama orang kayak gini jiper banget coy sumpah. Tapi di sisi lain gue mikir kenapa ya gue selalu dibukain di jalan-jalan yang kayak gini gitu. Sambil gue masih terus di situ gue udah mulai kerja tuh. Gue kerja di bank internasional lah sebelum di law firm. Terus di situ gue udah mulai kerja di 9 to 5. Terus gue mulai ngerasain kan kayak gue kerja Senin sampai Jumat 9 to 5. Tapi gue tetap ngejalanin manajerin sahabat gue tetap jalanin beauty camp gue ikutin terus. Ternyata nggak apa-apa, maksudnya kayak gue ternyata juggling itu tuh bisa aja gitu, walaupun pasti butuh waktu yang lebih lah, terus kayak lebih lah pasti kan. Iya pasti lo harus kerja pagi. pasti waktu, maksudnya gue harus mengorbankan waktu. Cuma menurut gue waktu itu worth it aja gitu, karena ya ini kalau sisi gue ngerasain sisi spiritual gue jadinya karena ini kan gitu. Gue ngerasa gue kerja di bidang hukum itu cita-cita gue cuy dari gue SMA, dari hari pertama rapot gue ditulis IPS itu cita-cita gue. Jadi kalau itu terwujud menurut gue emang gue udah prepare buat itu. Jadi kayak ya kalau terwujud nothing special sih sebenarnya karena gue emang udah prepare untuk itu jadi tujuan lo ya. Iya gitu. Tapi kalau yang ini ujuk-ujuk kagak ada angin, kagak ada hujan, gue juga maksudnya kayak gue nih sahabat sama teman gue yang tadi itu dari 2010 itu nggak satu jurusan loh, gue ketemu karena organisasi. Maksudnya kayak gue mikir ya gue dibukain jalan banget deh gitu sama Tuhan buat explore ini semua gitu. Nah terus gue jalan beauty camp batch pertama, anak-anak dari beauty camp itu rata-rata juga apply ke Indonesia. Jadi gue kenal kan. Jadi kayak jadi gue dari situ kayak kok kesini terus ya, maksudnya gue kayak diarahin dulu gitu. Iya belok sini. Iya kayak gue ditarik terus ke situ. Pelang. Merek balik lagi. Ya pokoknya ini gitu, dan itu terus berlanjut kan. Gue jalan itu terus segala macam terus bla 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 bla. Dari gue kerja di bank, habis itu gue pindah ke law firm yang sampai sekarang itu jalan terus sampai akhirnya itu 2017 itu ada salah satu yang dulu bekas batch pertama, dulunya juga teman gue di Semarang siaran, jadi Putri Indonesia juga. Gue nggak ngerti gimana
trustnya datang lagi ke gue. Jadi dia maksudnya kayak dia minta gue buat setelah selesai itu dia minta kayak kak ya udahlah ya lu manajerin gue aja. Itu jalan lagi cuy kayak gitu. Jadi gue kadang gue mikir kayak kalau gue nggak bersyukur tai amat gitu. Maksudnya kayak